Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih sudah hadir pada perkuliahan terakhir di sisi saya, week ke-6 dan week ke-7. Jadi nanti week selanjutnya nanti akan diisi sama dosen lain. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai validity, reliability, juga bagaimana ketika nanti Anda membuat tesis dengan baik dan benar. Ini saya screen aja langsung. Oke, week ke-6 dan week ke-7 membahas tentang validity, reliability, and how starting your master thesis. Nah, jadi dari week 1 sampai week ke-5 kita sudah belajar banyak hal ya. Kita sudah belajar bagaimana membuat riset dengan baik dan benar gitu. Jadi Anda sudah mengetahui apa tujuan research, tujuan study, dan juga kira-kira bagaimana ketika nanti researcher thinking, jadi berpikir seperti researcher itu seperti apa. Terus nanti Anda sudah tahu juga bagaimana nanti ketika membuat sampling dari probability dan probability sampling. Juga Anda sudah tahu beberapa research strategi ya. Nanti bagaimana ketika nanti Anda mengkoreksi data, di situ kan ada strategisnya gitu, dari eksperimen, survei research, observasi, case studies, grounded theory, action research, dan mixed method gitu. Dan juga Anda sudah juga tahu kira-kira nanti ketika membuat riset itu ada beberapa time framework ya. Ada namanya one shot atau cross section, juga ada longitudinal. Nah, nanti ketika nanti Anda mengkoleksi data ada beberapa cara. Anda bisa membuat interview, observasi, questionnaires, psychal measurement, unobstructive, atau Anda nanti bisa bikin FGD atau forum group discussion. Nanti ketika nanti Anda menggunakan dataset sekunder pun tidak apa-apa kesalahan Anda. Dan juga nanti ketika nanti Anda melakukan measurement, ada beberapa ukuran yang harus Anda ketahui. Tipe-tipe data, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, jadi pada akhirnya nanti adalah dari semua step-step tersebut pada akhirnya adalah data analisis gitu. Jadi di sini ada 3 hal yang harus Anda tahu. Bagaimana ketika yang pertama adalah feel for data-nya. Jadi Anda punya sense dulu. Punya sense kira-kira bagaimana mengolah data tersebut itu. Agar tidak terjadi namanya garbage in, garbage out. Jadi kalau Anda olah data, Anda gunakan SPSS, Anda gunakan R, SAS, Tata, ya kalau Anda olah ya keluar output gitu. Tapi mungkin nanti di sana tidak diperlukan suatu pemahaman yang baik itu, yang dinamakan knowledge management. Jadi tidak asal interpretasi. Makanya di sana feel for data itu sangat penting. Yang kedua juga ada goodness of data. Jadi goodness of data inilah nanti Anda akan cek kira-kira valid apa tidak, reliable apa tidak yang Anda gunakan tersebut gitu. Jadi sebelum masuk ke tahapan pemodelan, Anda harus make sure dulu kalau instrumen yang Anda gunakan adalah tepat atau sesuai. Nah, yang terakhir adalah hypothesis testing. Jadi apapun yang akan Anda uji, apapun itu teorinya, mau melihat apakah parameter yang signifikan, atau mau melihat apakah teori Anda itu benar apa tidak, nah disitulah peran dinamakan hypothesis testing. Jadi kita menguji hipotesis kita, kira-kira hipotesis kita itu kira-kira sesuai tidak empirik dengan datanya gitu. Nah, jadi kita bisa menguji tentang hipotesis testing. Nah, di sini ada beberapa dimension ya. Ada beberapa dimension ketika nanti membuat research. Yang pertama adalah elements, terus ada juga learning, dan juga ada dimension gitu. Nah, di sini ada yang pertama adalah ketika nanti membahas tentang research, tentu kita harus learning gitu. Kita harus mengetahui, understanding apa saja akan kita bahas. Makanya yang harus Anda ketahui adalah ketika nanti membuat penelitian itu paling tidak adalah answer question correctly. Jadi Anda berangkat dari mungkin keresahan atau mungkin masalah yang ada di kantor atau masalah apa yang mungkin kepakaran Anda. Nah, nanti Anda analisis kira-kira bagaimana pahamannya gitu. Kira-kira nanti reliable apa tidak instrumen tersebut. Makanya nanti ketika di tahapan understanding, Anda juga bisa membuat beberapa appropriate example gitu agar mempermudah memahami teori-teori tersebut gitu dengan memberikan beberapa contoh. Terus nanti di tahap selanjutnya ada namanya retention atau recall. Nah, jadi di tahapan recall ini atau retention ini kita menggunakan beberapa material yang tentu dia akan cenderung meningkat pada waktu. Ini lebih ke data ya. Ini maksudnya adalah di tahapan data itu kan ada longitudinal juga gitu, ada cross section.
Nah, jadi Anda harus paham juga kira-kira permasalahan ini lebih cocok ke cross section apa longitudinal. Kalau masih bingung apa itu perbedaannya, adalah paling mendasar adalah longitudinal itu lebih ke continue, lebih ke sustained research gitu. Maksudnya adalah beberapa contohnya ketika nanti menganalisis apakah dokter A memberikan obat tertentu di pasien tertentu, kira-kira ada perubahan apa tidak dari penyakitnya. Nah, itu adalah salah satu penelitian yang longitudinal. Nah, jadi longitudinal itu adalah kita lebih melihat bagaimana perbedaan treatment dari time by time gitu, dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir adalah tentu yang dinamakan riset itu adalah application. Jadi diharapkan adalah tidak hanya membuat teoritisnya seperti apa, tapi juga applicable. Paling tidak adalah bisa memberikan rekomendasi yang sesuai pada pentahelix, yang bisa sesuai untuk dari masyarakat itu sendiri, dari NGO, dari publik, industri dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi diharapkan bahwa ketika nanti Anda mengangkat suatu topik research, bukan lagi hanya berupa teori ya, tapi diharapkan juga lebih ke applicable gitu, riset yang dari hilir ke hulur gitu. Nah, jadi juga yang terakhir adalah ketika nanti membuat research, application-nya adalah integrate with other relevant material atau other subject gitu. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin ketika nanti Anda membuat riset, ya kaitkanlah dengan topik-topik SDGs atau topik-topik dengan pembangunan nasional gitu. Kan ada beberapa topik strategis kita ya di pemerintah. Dan juga ada beberapa topik SDGs. Jadi Anda bisa mengkaitkan kira-kira ketika Anda mengangkat tentang smart city, smart communities, Anda tentu harus mengkaitkan tentang IoT gitu, Internet of Things atau big data. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau dari paradigma penelitian sekarang itu bukan lagi Anda hanya terfokus pada satu area saja, tapi diharapkan Anda bisa mengkonekkan dari beberapa area disiplin gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari penelitian yang sustain. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa topik tema dari poin-poin dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Lanjut dulu. Nah, jadi pada intinya adalah ketika Anda melakukan survei, Anda mengkoleksi data interview, tentu Anda harus bikin beberapa pertanyaan ya. Jadi beberapa dari tugas kemarin juga saya cukup impress karena beberapa dari Anda sudah cukup tahu gitu apa yang Anda kerjakan. Still, yang masalahnya selalu pada skala. Nah, jadi mungkin saya sudah beberapa kali memberikan input bahwa ketika Anda membuat skala preference dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, Anda buat dia ganjil atau dia lebih dari 7 atau 10. Mengapa demikian? Karena nanti akan menurunkan kecenderungan tidak reliable gitu. Nanti akan jelaskan di point reliability. Nah, jadi maksud saya adalah ketika nanti Anda membuat riset, terus Anda membuat skala preference, skala pengukuran gitu, saya sarankan dia lebih dari 5, 1 atau 10 gitu. Agar banyak lagi informasi akan Anda gunakan untuk reasoning. Jadi misalnya Anda bikin skalanya sangat tidak setuju. Nah, jadi Anda bisa bikin poin seperti ini. Misalnya sangat tidak setuju itu poin 1, 2. Terus sangat tidak setuju itu poin 3 dan 4. Nah, jadi kan di sana ada beberapa interval data ya. Nah, itu yang akan nanti lebih banyak Anda ketika melakukan reasoning gitu. Jadi tidak terpaku karena skalanya terbatas. Nah, itu adalah salah satu tips dari saya ketika nanti Anda membuat kuesioner yang baik dan benar. Nah, pada intinya adalah dalam ukuran quality dari survei tersebut, quality dari pertanyaan Anda tersebut, nanti di sini ada beberapa ukuran relatif atau failure itu ketika nanti Anda salah dalam konsepnya. Yang pertama ada reliability. Reliability ini adalah consistency of measurement. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari reliabilitas ini kita melihat apakah terandal gitu. Jadi kan ketika Anda melakukan ketika Anda melakukan sampling, Anda tanyakan ke responden itu kan tidak selesai dalam sehari ya. Jadi kan itu kan kerjanya kan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari sampai mungkin dari bulan ke bulan. Nah, makanya nanti reliability ini penting agar nanti kita bisa tahu bahwa butir-butir pertanyaan kita atau semua dimensi kita gunakan itu tidak berpengaruh pada waktu gitu. Jadi maksudnya adalah konsisten. Jadi maksudnya kalau kita gunakan untuk hari ini, besok juga masih bisa digunakan. 2 hari lagi masih bisa digunakan atau bulan depan masih digunakan. Nah, itu maka dinamakan reliable tuh. Nah, makanya reliable ini adalah lebih kecenderungan apakah dimensi Anda gunakan sustain. Nah, maka di sini ada beberapa istilah ya ketika nanti menggunakan reliability. Yang pertama adalah consistency of measurement. Yang kedua adalah reproducibility over time. Dan juga ada consistency between different codes atau observation gitu. Nah, jadi di sini juga Anda hitung kira-kira reliable apa tidak antar dimensi. Dan juga di sini harus Anda lihat juga bagaimana ketika nanti ada multiple indikator di sana. Nah, jadi nanti ketika nanti Anda menggunakan reliability, banyak sekali salah satu metode digunakan. Yang paling familiar adalah Horn-Butz alpha. Nah, yang kedua adalah validity.
validity ini berbeda dengan reliability ya. Validity ini lebih ke butir-butir pertanyaan. Jadi nanti Anda ketika Anda punya berapa variabel, misalnya sebut saya 3, ada X1, X2, dan X3. Nah, jadi antara variabel ini kita punya subvariabel lagi kan ya. Ada X11, X12, atau kita sebut itu pertanyaan. Nah, jadi kita lihat nanti setiap subvariabel ini mana saja yang tidak valid, mana saja yang valid ketika digunakan. Nah, makanya reliable dan valid itu adalah berbeda. Reliable itu lebih ke whole instrumen Anda, dan validity adalah lebih ke butir-butir pertanyaannya. Nah, jadi banyak sekali ketika nanti teknik-teknik yang bisa Anda gunakan untuk cek validity, salah satunya adalah korelasi. Nanti akan saya jelaskan. Nah, makanya pada tahapan awal ini ketika Anda mau membuat butir-butir pertanyaan di survei atau nanti bikin kuesioner, Anda harus lihat dulu validitas dan reliabilitasnya. Ada pertanyaan, silakan Pak Raffi Lilik. Ya, masih Pak. Mau tanya tadi mengenai skala Pak. Kalau saya nggak salah dengar tadi Pak Rizky bilang 7 atau 10. Intervalnya, interval kepuasan, kalau bikin preference. Ya, setahu saya bukannya sebaiknya ganjil ya Pak. Kalau 10 kan genap. Gini, ganjil apa genapnya sebenarnya tidak masalah Pak. Jadi apa namanya? Saya tidak tahu tuh sumbernya dari mana bilang ganjil apa genap, tapi dari bertahun-tahun saya belajar statistika itu nggak ada perbedaannya ketika bikin skala itu ganjil ataupun genap. Itu lebih hanya untuk mengarahkan apakah nanti terdapat bias apa tidaknya ketika responden menjawab. Nah, maka tadi saya sampaikan bahwa ketika nanti mau bikin skalanya 1 sampai 10, nanti di sana dibikin beberapa batasannya. Misalnya tadi tidak setuju itu punya 1 dan 2. Terus sangat tidak setuju itu 2 dan 3. Jadi ada responden itu ketika dia memilih mana yang sesuai dengan dia, Pak. Jadi kalau dibikin nanti 5 atau kurang dari itu malah membuat mereka ada kecenderungan menjawabnya tidak tahu atau hanya menjawab kecenderungan di poin-poin tertentu. Itu kalau dari pengalaman saya. Oke, terima kasih Pak. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, jadi itu adalah salah satu tips ya untuk mengincrease tentang reliability sama validity. Nah, dari reliabilitas ini ada 4 aspek yang akan Anda tahu dulu. Yang pertama ada stability. Stability ini adalah tentu yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa yang dinamanya reliability itu adalah keterandalannya. Jadi kita harap bahwa ukuran yang kita gunakan itu sustain. Kita bisa gunakan untuk satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun setahun selanjutnya. Makanya reliability itu penting. Nah, dan juga yang dinamakan reliability ini juga harus stability, di mana kita juga harus tahu bahwa responden itu berangkat dari dinamika masyarakat yang berbeda ya. Kita berangkat dari pendidikan yang berbeda, kita berangkat dari agama yang berbeda, kita berangkat dari paling dasar aja dari pendidikan orang tua yang berbeda gitu, cara orang tua mendidik kita yang berbeda. Nah, makanya saya jelaskan lebih awal bahwa ketika nanti Anda membuat beberapa pertanyaan itu, bikinlah pertanyaan yang mudah dipahami oleh banyak orang gitu. Nah, jadi kalau lihat dari beberapa tugas kemarin, Anda banyak menggunakan istilah-istilah yang mungkin kalau untuk orang-orang akademik, orang praktis itu paham. Tapi kalau orang untuk masyarakat umum tidak paham tuh. Makanya saya sarankan ketika nanti Anda membuat kuesioner, kalau Anda terpaksa tidak mempunyai alternatif kosakata yang mudah, Anda bisa bikin nomenklatur atau beberapa istilah gitu. Maksudnya adalah nanti ada beberapa istilah bahasa Inggris, Anda bisa bikin di yang pertama itu bikin juga nih arti kata ini apa, biar tidak terjadi misinterpretasi. Nah, itu adalah salah satu tips gitu untuk mempermudah responden paham dengan apa yang Anda kerjakan. Yang kedua di sini juga ada namanya reproducibility. Nah, ini adalah ketika kita membahas bagaimana consistency between observers. Jadi reliability ini juga kita bisa analisis untuk melihat apakah antara responden tersebut memiliki kecenderungan yang sama apa tidak ketika mereka menjawab itu. Nah, jadi kita anggap yang kita inginkan adalah jawaban itu sebenarnya homogen ya, jangan jawaban yang heterogen. Jadi kalau jawaban heterogen itu bisa jadi yang pertama, Anda salah menargetkan sampling. Maksudnya adalah, maka di sana batasan studi itu harus dijelaskan lebih awal ya. Takutnya adalah ketika nanti Anda melakukan penelitian, Anda pikir bahwa case study Anda untuk masyarakat Indonesia, mungkin salah. Bisa jadi itu hanya cocok untuk lintas generasi gitu. Maksudnya dalam mungkin case study Anda cocok untuk di generasi milenial atau generasi baby boomers, tapi tidak cukup untuk membahas tentang whole dari generasi gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi dari awal Anda sudah harus tahu juga kira-kira yang Anda kerjakan ini cocok untuk studi yang generalisir atau hanya yang khusus aja, bersifat khusus gitu.
Nah, jadi di sini juga ketika nanti Anda melakukan penelitian, jadi tidak salah lagi. Jadi yang tidak salah, jadi begini, data itu tidak pernah salah itu. Data itu adalah yang refleks yang ada di lapangan. Jadi mungkin yang salah itu adalah ketika kita mengemas informasi. Yang salah ketika kita membuat pertanyaan itu mungkin tidak sesuai ditanyakan pada sampel kita, atau mungkin kita salah memilih dimensi. Nah, jadi saya jelaskan lagi, jangan salahkan data, jangan salahkan responden. Jadi kalau ketika nanti Anda melakukan penelitian tiba-tiba keliru, itu bisa jadi karena mungkin instrumen Anda tidak cukup firm untuk digunakan gitu. Nah, yang ketiga ada namanya homogeneity. Nah, jadi kalau homogeneity ini lebih ke bagaimana dimensi-dimensi yang akan Anda gunakan. Jadi misalnya Anda gunakan 4 dimensi, X1, X2, X3, dan X4. Nah, nanti Anda lihat bagaimana hubungannya antar dimensi tersebut. Kira-kira reliable apa tidak? Kira-kira cocok dihubungkan dari sebab akibat atau kausalitas apa tidak gitu. Makanya reliabilitas itu penting juga antar dimensi. Nanti saya akan jelaskan cara perhitungannya seperti apa ya. Nah, jadi juga di sana mungkin ada kesalahan juga ketika Anda membuat scalingnya. Jadi ketika nanti Anda membuat pertanyaan, ternyata pertanyaan itu lebih cocok untuk pertanyaan terbuka, atau pertanyaan itu lebih cocok untuk ketika Anda membuat skala apa gitu. Nah, jadi kalau dari tugas kemarin juga ada beberapa Anda yang masih keliru, Anda membuat bahwa misalnya perbedaan seks laki dan perempuan, itu ada yang bikin skala 1 sampai 4 gitu. Nah, itu kan salah ya, membuat skala preference. Seharusnya kan biner aja gitu, 0 dan 1 atau 1 dan 2. Nah, itu adalah bisa salah satu kesalahan ketika nanti Anda salah melakukan coding di beberapa pertanyaan gitu. Nah, makanya di aspek reliabilitas itu adalah penting ketika nanti Anda menganalisis bagaimana hubungan antara dimensi dari pertanyaan tersebut. Yang terakhir dan yang keempat yaitu accuracy. Nah, di accuracy ini banyak sekali kesalahannya. Yang pertama adalah ketika kita salah membuat ukuran atau measurement. Tadi yang saya jelaskan tadi, ketika nanti salah membuat coding, salah membuat label, atau salah membuat pertanyaan. Nah, yang kedua adalah increase by clear defined procedures. Nah, jadi kalau untuk meningkatkan akurasi ini, Anda harus jelaskan secara jelas lagi bagaimana prosedurnya untuk agar responden itu menjawab pertanyaan Anda dengan tepat gitu. Nah, jadi Anda bisa membuat prosedurnya. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan ini, cara jawabnya seperti apa? Kira-kira kalau ada pertanyaan terbuka, gimana cara menjawabnya? Nah, makanya harus dijelaskan juga prosedurnya dari awal kepada nanti respondennya gitu. Nah, yang ketiga juga ada terjadi reduce complications that leads to errors. Ini juga salah dinamakan misinterpretasi ya. Jadi saya jelaskan mungkin dari kita tidak perlu dipikirkan bahwa tidak semua orang itu tahu dengan Anda kerjakan. Makanya Anda harus menggunakan beberapa istilah yang mudah dipahami oleh banyak orang dulu. Nah, makanya cara-caranya adalah yang pertama bisa melakukan training ke surveyornya ketika nanti Anda mau menggunakan jasa orang lain gitu. Kalau Anda nggak mau terjun ke lapangan sendiri, makanya Anda harus latih dulu surveyornya kira-kira mempunyai kemampuan yang mumpuni apa tidak untuk terjun ke lapangan itu. Itu adalah salah satu tips untuk increase accuracy. Nah, di sini ada beberapa poin dari increasing reliability. Yang pertama adalah secara umum dulu ya. Secara umum juga yang saya jelaskan tadi, kita harus paham membuat coding dari beberapa pertanyaan tadi gitu. Dan juga harus ada pelatihan untuk surveyor kalau Anda tidak mau mengkoleksi data sendiri. Dan juga yang kedua adalah more careful concept explications. Jadi ini lebih ke beberapa istilah yang Anda gunakan. Khawatirnya adalah tidak semua dari mereka tahu dengan istilah-istilah tersebut. Makanya Anda harus definisikan lagi istilah-istilah tersebut dengan kata-kata sederhana gitu, agar mereka bisa memahami. Dan juga di sini ada namanya procedures atau rules. Jadi jelaskan lagi prosedurnya seperti apa dan tanyakan juga ke mereka. Kira-kira sebelum ditanyakan itu ada pertanyaan yang mungkin menyinggung hati mereka atau mungkin pertanyaan yang sensitif gitu. Kira-kira mereka nyaman apa tidak untuk digunakan sebagai objek penelitian. Nah, maka dari awal tadi agar nanti mereka tidak asal menjawab dan itu juga nanti merugikan Anda, waktu Anda berkurang gitu. Nah, jadi Anda dari awal juga membuat mereka nyaman. Mereka juga sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian Anda. Nah, terus yang kedua juga bagaimana untuk meng-increase reliability, dan juga yang kedua adalah survei measurement-nya. Ini saya bilang tadi, jadi Anda bisa lakukan dengan menambahkan skala preferensinya gitu, untuk mendapatkan alternatif lain untuk reasoning. Yang ketiga adalah content analysis coding. Nah, ini yang tadi saya jelaskan juga, ketika Anda membuat coding, ketika nanti Anda membuat label pertanyaan, nah, itu gunakanlah dengan baik dan benar itu. Jangan salah lagi ketika nanti Anda menempatkan codingnya.
Jadi nggak salah lagi ketika nanti Anda membuat coding untuk tipe jenis kelamin nggak lagi 1 sampai 4 ya, itu cukup biner. Dan juga nanti ketika Anda mau mencari data pribadi orang lain seperti gaji, nah Anda bisa bikin label aja, misalnya 1, ranknya dari 1 juta sampai 2 juta, 2 juta setengah sampai sekian. Nah itu lebih mempermudah mereka mengisinya gitu. Jadi Anda bisa membuat label-label coding yang kira-kira membantu mereka untuk menyingkat waktu. Misalnya nanti ada pilihan agama, Anda bisa membuat skalanya. Jadi 1 Islam, 2 Kristen, 3 lainnya terserah gitu. Nah, itu ada hal yang seperti itu yang akan membantu teknis ketika nanti Anda melakukan analisis gitu. Jadi dari awal sudah dibikin dulu codingnya, jadi nanti juga mempermudah Anda untuk pre-processing. Jadi tidak lagi membuang waktu-waktu yang banyak untuk merubahkan data teks tersebut ke data count gitu, data jumlah. Nah, itu adalah salah satu tips dari saya. Nah, di sini ada beberapa poin untuk kita valid dan reliable. Jadi saya tanya dulu, untuk Mas Agustiar, kira-kira mana kita harapkan, kiri, tengah, apa kanan? Yang kiri sih, Pak Rezi, bisa datanya Yang merata kiri? ya. Yang ini ya? Iya. Kenapa? Iya. Agar itu kan banyak titik ya, berarti kan yang kita dapatkan lebih merata dan sampelnya berbeda gitu, mungkin menurut saya. Oh, ini lebih ke pertanyaan sih Mas, sebutin pertanyaan. Jadi yang bagus itu yang kiri ya, yang lebih merata begitu. Iya, menurut saya gitu sih. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mbak Arisa. Mbak Arisa, kira-kira mana yang bagus, kiri, tengah, apa kanan? Kalau menurut saya kanan, Pak. Kanan. Kenapa? Karena terkelompok dan terfokus. Karena terkelompok dan terfokus. Kalau Mbak Cecilia Cornelia, mana yang Anda tepat di sini, kiri, tengah, apa kanan? Mbak Cecilia? Oke, lanjut dulu yang ke lain. Mbak Cecilia Kusnadi, yang kiri, tengah, apa kanan? Oh ya, halo Pak. Tadi saya belum ada. Ya. Halo. Silakan Mbak Cecilia Cornelia. Iya, ya. Ini kan sampel dalam populasi gitu ya Pak. Kalau menurut saya sih ini tergantung penelitiannya. Maksudnya tujuannya. Ini bukan sampel populasi. Ini lebih ke butir-butir pertanyaan. Jadi ketika nanti bikin visualisasi, butir pertanyaan yang mana? Yang lebih homogen atau heterogen atau dia kelompok? Oh, I see. Tengah atau kanan? Yang kanan. Yang ini? Iya. Kenapa? Homogen. Homogen. Oke, terima kasih. Mbak Cecilia Kusnadi? Mbak Cecilia Kusnadi nggak ada ya? Oke, lanjut aja. Jadi yang kita inginkan adalah yang kanan ya, karena reliable dan valid. Jadi maksudnya adalah kalau yang kiri ini benar, ini adalah beberapa terjadi ketika kita tidak bisa mengkontrol dari observan kita gitu. Jadi maksudnya adalah dia menjawabnya dari X1, misalnya dia jawabnya puas. Terus nanti ketika pindah ke S2 dia jawab tidak puas. Terus jawab ke X3 nanti dia lebih cenderung netral. Nah itu mungkin terjadi ketika responden tidak begitu tahu dengan apa yang akan Anda kerjakan. Makanya nanti ketika kita analisis, kita pengennya dia mengelompok ya, dia lebih ke homogen gitu. Jadi informasi di sana lebih ke terukur, jadi bisa kontrol juga. Kira-kira memilih bagaimana untuk dia reliable dan valid gitu. Silakan Mas Agung Nugroho. Mau nanya Mas, untuk yang valid ini, definisi valid ini valid terhadap apa ya? Terhadap hipotesis atau terhadap apa? Valid ini lebih ke begini Mas. Nanti kan ketika nanti Anda menganalisis, kan Anda harus uji dulu validitas reliabilitas. Valid ini lebih ke butir-butir pertanyaannya. Kira-kira butir pertanyaan tersebut benar-benar valid untuk mewakili dimensinya. Gitu. Jadi lebih bukan validnya bukan related ke hipotesis awal ya? Bukan. Gini loh, hipotesis awal itu kan untuk mengukur kira-kira beberapa dimensi kita. Misalnya kita ada 5 dimensi yang kita ukur di sana. Nah, di sana kita lebih melihat kira-kira dimensi yang kita buat ini mana saja yang mendukung untuk mensupport dimensi itu. Nah, kan tadi saya sebutkan, kalau Anda bikin pertanyaan kan Anda ada beberapa subdimensi ya. Misalnya dari X1 Anda sebut dia topik apa, diversitas. Misalnya pertanyaan titik 1, Anda tanyakan
apakah bla 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 bla. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kita lihat validitasnya untuk mewakili pertanyaan tersebut menjadi dimensinya. Baik, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Saya Pak, izin Pak. Silakan. Ya, Pak, pada awal kuliah kan Bapak pernah menjelaskan bahwa mestinya kita tidak punya bias terhadap penelitian yang kita lakukan ya. Artinya kita tidak mengarahkan responden untuk meyakini hipotesa kita. Nah, ini kalau yang kanan ini bukannya kita berharap bahwa respondennya setuju dengan pertanyaan kita, Pak? No. Bukan setuju apa tidak, Pak. Kita bukan mengarahkan dia menjawab dengan spesifik tertentu ya. Tapi lebih ke kira-kira pertanyaan tersebut benar-benar valid dan reliable, jadikan dimensi gitu. Jadi jangan salah interpretasi. Kita tidak boleh mengarah dia untuk menjawab beberapa pertanyaan tertentu. Yang kita inginkan adalah pertanyaan kita ini benar-benar make sense untuk mewakili dimensinya gitu. Jadi kan nanti Bapak bisa milih beberapa dimensi yang akan Bapak gunakan. Terus kan Bapak untuk mengukur itu kan Bapak harus membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang harus valid dan reliable ketika nanti ditanyakan ke mereka. Makanya ada beberapa kecenderungan nanti Anda bisa ngeliatin korelasinya. Kira-kira antara pertanyaan tersebut mana yang memiliki korelasi yang tinggi, mana yang korelasinya lemah gitu. Nah, itu juga lebih akan membahas ketika nanti Anda salah menghubungkan atau salah meletakkan dimensi gitu. Nah, itu lebih ke sana sih Pak, bukan kita mengarahkan mereka menjawab dari spesifik jawaban gitu. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, silakan tadi ada yang resen. Saya Pak Rezi mau nanya Pak. Ini kan kita tahunya Pak, berdasarkan penelitian saya di waktu S1 ya Pak, mungkin saya juga salah. Saya tahunya pertanyaan-pertanyaan saya itu valid dan reliable itu setelah saya menyebar beberapa sampling dulu Pak, baru tahu Pak setelah dicek. Nah, itu bagaimana ya Pak? Maksudnya bagaimana mengatasinya gitu Pak? Oke, kan kita begini. juga nggak tahu kan Pak, karena kan dari yang 3 gambar yang Bapak sampaikan ini kan tergambarnya dari jawabannya kan Pak, bukan pertanyaannya. Begini Mbak, kalau saya membimbing mahasiswa saya untuk studi seperti ini, saya sarankan mereka untuk sampling itu 30 data pertama. Jadi ketika nanti mereka terjun ke lapangan, mereka survei, lihat dulu kira-kira mana pertanyaan yang mungkin di sana ada kecenderungan nanti tidak reliable atau tidak valid. Nah, nanti ketika sudah tahu, dicatat dulu aja, nggak apa-apa, tapi jangan dihapus. Khawatirnya adalah nanti ketika nanti Anda hapus, itu sebenarnya informasinya penting, tapi karena dari awal sudah terhapus itu. Makanya tahapan awal itu adalah nanti ketika nanti melakukan research, ada namanya preliminary research ya. Jadi Anda bisa gunakan 30 atau 50 sampel pertama. Nanti Anda lihat dulu kira-kira berapa nilai Chromebus alpha-nya, reliable-nya, kira-kira berapa nilai korelasi antara variabel pertanyaannya itu. Nah, makanya nanti Anda mungkin dari awal sudah lihat, oh ternyata variabel ini tidak bisa digunakan. Nah, nanti Anda bisa bikin lagi alternatif, kira-kira pertanyaan tersebut dijadikan pertanyaan terbuka gitu. Jadi jangan menghapus informasi. Jadi kalau dari awal sudah tahu kalau ini tidak valid, nggak apa-apa, lanjut aja. Itu mungkin nanti mempertambah banyak reasoning Anda di akhir gitu. Jadi nanti Anda bisa memilih-milih lagi. Oh ternyata variabel ketiga ini ketika dilakukan analisis nggak valid nih Pak. Tapi nanti ketika saya gunakan lagi, oh ternyata valid. Ternyata nilainya itu bisa increase itu. Misalnya dari nilainya p-value-nya sekian, tapi bisa naik signifikan lah dari mungkin 0,49 itu kan hampir di reject ya. Enggak apa-apa, yang hal-hal itu yang nanti akan Anda dapatkan itu. Jadi jangan dihapus dulu variabel-variabelnya. Atau nanti bisa gunakan beberapa teknik olah data yang lain. Kalau statistika itu kan ada 3 pendekatan ya. Ada parametrik, non-parametrik, dan sama semi-parametrik gitu. Jadi ketika nanti Anda gunakan untuk parametrik, mungkin nanti ada asumsi yang tidak terpenuhi, Anda bisa ganti ke non-parametrik. Nah, itu lebih ke bagaimana ketika nanti Anda gunakan metode-metode yang appropriate untuk reasoning dari data tersebut gitu. Kalau itu dari saya, Mbak. Jadi data itu tidak salah ya. Jadi yang salah itu cara kita melihat masalah. Mungkin dari awal mungkin kita tidak begitu banyak tahu beberapa penggunaan metode statistika, jadi kita hanya terbatas tools-toolsnya gitu. Nah, jadi nanti Anda bisa eksplor lagi kira-kira metode mana yang tepat sekali untuk reasoning gitu. Jadi itu akan mempertambah lagi novelty dari penelitiannya. Jadi yang salah itu bukan datanya, bukan informasi, tapi kita salah memilih metodenya untuk menggunakan dari data-data tersebut gitu. Jadi dari saya lanjut dulu. Nah, jadi yang kita harapkan adalah yang kiri, yaitu validitasnya tinggi dan reliabilitasnya tinggi. Jadi akan cenderung seperti ini. Tapi kalau kita bentuk nanti skala kita, data kita ke scatter plot,
Nanti kalau dia bercenderung seperti ini berarti validitasnya rendah, juga reliabilitasnya tinggi. Nah, maksudnya adalah di sana mungkin beberapa pertanyaan itu reliable gitu, tapi mungkin tidak cocok digunakan untuk pertanyaan di dimensi tersebut. Jadi salah meletakkan pertanyaan ke dimensi. Makanya akan ada kecenderungan bahwa dia reliable-nya tinggi, tapi dia validitasnya rendah gitu. Rendahnya bukan berarti dia tidak valid ya. Mungkin validitasnya itu berkisar dari 0,5, 0,51, 0,52, itu kan lebih ke korelasi lemah. Makanya di sana dibilangnya validity-nya itu rendah gitu. Nah, di sini juga ada namanya validity-nya tinggi, tapi reliabilitasnya rendah. Akan berbentuk kecenderungan seperti ini. Jadi maksudnya adalah mungkin ini bisa Anda gunakan untuk beberapa short term research. Tadi untuk riset yang 3 bulan, riset 6 bulan, atau riset dengan studi kasus tertentu. Nah, dia tidak apa-apa ketika nanti Anda gunakan validitasnya tinggi, tapi reliabilitasnya rendah. Kenapa? Karena dapat dianalisis bahwa mungkin sampling salah. Mungkin subjek penelitiannya itu tidak tepat digunakan untuk masalah ini. Gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda salah menempatkan subjek penelitian, seharusnya generasi milenial, tapi Anda gunakan generasi baby boomers, nah, mungkin akan ada kecenderungan bahwa benar pertanyaan Anda valid, tapi tidak reliable digunakan untuk subjek tersebut. Nah, begitu. Nah, terus yang terakhir adalah validitasnya rendah dan reliabilitas rendah akan berbentuk seperti ini, kecenderungannya. Nah, jadi yang kita harapkan akan berbentuk seperti ini ya. Kita harapkan dia validnya tinggi, reliabilitasnya tinggi. Ini tidak kita harapkan validitasnya rendah, reliabilitasnya rendah, dan unbiased seperti ini. Dan di sini juga ada validnya tidak, dan juga reliable akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau bias dia akan berbentuk seperti ini. Dia tidak valid dan juga tidak reliable gitu. Bahkan ada yang di luar topik kita gitu. Maksudnya adalah dia menjawabnya mungkin 0,0000 di sana gitu. Bisa jadi karena dia tidak paham dengan apa yang Anda analisis, atau mungkin yang tadi pertanyaan tersebut tidak sesuai untuk di subjeknya. Maka dia akan terbentuk bias seperti ini gitu. Jadi selanjut dulu, untuk validity-nya ada beberapa tipe. Yang pertama adalah face validity, ada content validity yang juga pragmatic criterion validity dan juga construct validity. Nah, jadi perbedaan yang mendasar adalah yang pertama pragmatic validity ini lebih melihat bagaimana empiric evidence-nya ya, bukti nyata yang ketika nanti menguji validitas tersebut. Jadi kita bisa membandingkan antara pengukuran. Ketika nanti Anda mengukur dari dimensi A, Anda gunakan skalanya mungkin interval, terus nanti ada yang lain misalnya rasio, misalnya Anda tanyakan nilai pendapatan mereka. Nah, itu bisa dilihat kira-kira valid apa tidak pertanyaan tersebut gitu. Nah, dan juga di sini juga Anda bisa gunakan yang namanya concurrence validity untuk mengukur bagaimana perbedaan simultan antara kriterianya, antara dimensi. Jadi kita bisa melihat apakah dimensi A kira-kira berhubungan dengan dimensi yang lain gitu. Itu bisa dibentuk dengan korelasi. Nah, contohnya mungkin di sini ada contohnya ketika ada melihat apakah TPA score itu bisa memprediksi IPK. Ini bisa juga ketika nanti kita membuat predictive validity. Kita bisa melihat apakah benar dari variabel tersebut bisa dihubungkan satu sama lain gitu. Itu lebih ke validity-nya. Nah, yang kedua ada construct validity. Kita melihat bagaimana hubungan antara dimensi. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kan tadi ada contohnya ada 3 dimensi ya, X1, X2, X3. Terus kita punya sub pertanyaan, misalnya X1 ada 3 pertanyaan, X2 ada 3 pertanyaan, X3 ada 4 pertanyaan. Nah, kita bisa bikin korelasi misalnya antara pertanyaan X11 terhadap X3, itu bisa. Kita bisa bikin namanya partial korelasi. Jadi kita bisa melihat hubungan parsial antara subvariabel, kita bisa melihat hubungan korelasi juga antar dimensi. Nah, makanya kita bisa melihat construct validity-nya dari setiap dimensi yang Anda buatkan di sana. Makanya untuk di sana Anda harus membuat juga kira-kira dimensinya itu valid dan kira-kira butir indikator itu juga harus dites kira-kira valid dan atau tidak gitu. Nah, jadi Anda harus lihat dulu nanti butir pertanyaan valid dan juga dimensinya juga harus valid. Caranya nanti ada dengan pujian hipotesis atau testing hipotesis, ada juga dengan cara convergent validity yang juga ada discriminant validity. Tapi yang lebih sering di sini gunakan adalah testing hipotesis ya. Jadi kita bisa lihat apakah p-value-nya nanti kurang atau lebih besar dari alpha itu. Nanti saya jelaskan. Nah, nanti di sini ini sudah saya jelaskan di week ketiga kalau tidak salah mengenai survei. Jadi di sini advantage ketika kita melakukan survei adalah kita bisa mengukur apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka percayakan, dan apa mereka rasakan gitu. Tapi kekurangannya adalah mungkin sebenarnya mereka tidak menjawab jujur dengan apa yang mereka rasakan. Makanya hati-hati ketika nanti Anda melakukan penelitian, saya sarankan lagi Anda sempatkanlah waktu untuk membuat pertanyaan terbuka gitu. Jadi Anda bisa melihat kecenderungan mereka.
kira-kira benar apa tidak gitu ketika mereka membahas tentang ini, benar tidak mereka puas apa tidak. Nah, jadi nanti Anda bisa hubungkan juga antara kuantitatif dan kualitatifnya. Jadi Anda bisa gunakan, oh Pak, ternyata dia menjawab pertanyaan di menit 1 tidak puas nih. Anda bisa gunakan beberapa pertanyaan terbuka yang maksudnya pertanyaan tersebut tuh bisa diwakili dari pertanyaan tertutup gitu. Nah, itu adalah satu alternatifnya untuk melihat apakah benar jawaban nanti responden tersebut itu benar gitu dengan apa yang mereka pikirkan. Itu ada salah satu tips dari saya. Ini yang saya jelaskan tadi untuk validity test. Nanti saya upload buku saya. Jadi di buku saya itu udah saya kasih contoh bagaimana ketika nanti Anda membangun hipotesisnya. Nah, sama di sini ada H0 dan H1 ya. Jadi saya sarankan ketika nanti Anda menulis tesis, Anda tulis juga hipotesisnya apa. Bagaimana kriteria pengujiannya. Jadi kalau kriteria pengujian di statistika itu ada 3. Jadi pertama Anda bisa lakukan dengan visualisasi, dengan grafik. Yang kedua adalah dengan p-value. Yang ketiga adalah digunakan statistika uji dari kriteria tertentu. Misal, dalam uji statistik itu ada namanya uji T untuk uji mengeliminasi variabel. Ada namanya uji F untuk kecocokan model atau goodness of fit. Nah, kalau untuk menguji apakah skor penelitian nanti valid apa tidak, Anda bisa gunakan korelasi. Jadi dalam statistika itu saya ulangkan lagi ada 3 pengujian ya. Yang dinamakan uji formal tadi, bisa digunakan p-value atau nilai-nilai pengujian statistika lain, dan juga adalah secara visualisasi gitu. Nah, di sini kalau untuk uji formal, H0-nya adalah koefisien korelasi antara skor pada bukti pertanyaan dengan skor total tidak signifikan atau data penelitian tidak valid. H1-nya adalah koefisien korelasi antara skor pada bukti pertanyaan dengan skor total signifikan data penelitian valid. Nah, jadi nanti saya jelaskan ketika nanti Anda membuat menguji validitas reliabilitas itu, nanti ada beberapa pertanyaan ya. Seperti ini nih. Misalnya nanti X1, X2, nanti ada X1. Nah, X1 itu kan ada nilainya X11, X12, X13 sampai X15. Nah, Anda tambahkan dulu totalnya. Nanti Anda akan dapatkan nilai sigma dari X1 atau kumulatif dari X1 tersebut. Nah, nanti Anda korelasikan. Nanti korelasikan antara X1 terhadap ini, X2 terhadap ini, X1, X3 terhadap ini, dan seterusnya. Nanti akan didapatkan hasil seperti ini nanti. Saya jelaskan dulu di sini ya. Nah, jadi kita ada hipotesisnya apa, kita ada statistika ujinya apa, dan sini ada kriteria ujinya. Jadi H0 ini akan ditolak jika nilai RS ini, atau nilai korelasi ini lebih dari R alpha. Jadi Anda bisa bandingkan nilai ini ke R tabel. Caranya nanti ada di tabel R, di tabel statistika itu ada tabel R, ada tabel T, ada F, ada chi-square. Jadi ketika Anda gunakan statistika uji tersebut, gunakan tabelnya untuk menolak menerima hipotesis. Nah, di sini ada degree of freedom atau derajat kebebasan, gunakan N dikurang 2. N di sini adalah jumlah datanya. Jadi kalau nanti jumlah datanya ada 100, ya berarti Anda lihat kira-kira alfanya 5%, terus N-nya 98 gitu. Berapa nilai R tabelnya. Jadi kalau Anda gunakan nilai RS ini, jadi H0 ditolak ketika RS itu lebih dari R alpha. Nah, itu adalah salah satu kriteria untuk menolak atau menerima hipotesis. Yang kedua, Anda bisa gunakan p-value. Jadi Anda gunakan nilai p-value tersebut kurang dari alpha ya. Nah, ini kita inginkan adalah p-value itu adalah lebih dari alpha. Jadi kita ingin menerima H1. Kita ingin data kita valid gitu. Nah, balik ke sini tadi saya jelaskan. Jadi ketika Anda punya pertanyaan tersebut, Anda tambahkan nilainya. Misalnya tadi kita ada X1 itu ada 5 pertanyaan. Kita tambahkan mereka, jadi dapat nilai X1 tersebut. Nah, Anda bisa melihat kalau nilainya di sini adalah 0, berarti kurang dari alpha, berarti hipotesis kita ditolak. Berarti H1 diterima gitu. Jadi datanya adalah valid atau pertanyaan kita valid. Nah, jadi itu adalah salah satu cara untuk cek validitas. Jadi di sini Anda bisa lihat nilai korelasinya. Di sini paling besar adalah korelasi pada bukti pertanyaan X13. Jadi Anda bisa jelaskan bahwa ternyata nilai X13 itu lebih valid. Mereka menjawabnya di antara misalnya X15. X15 ini agak rendah ya, 0,69 gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menguji validitas. Lanjut dulu untuk reliabilitas. Oh, silakan Mas Agung. Sorry Mas, mau nanya Mas. Kebetulan saya basicnya bukan statik, jadi agak sedikit bingung mau masukin nilai ini. Kalau tugas yang kemarin itu terkait yang bikin kuesioner gitu kan, saya kebetulan dari bidang telekomunikasi, jadi saya ngambilnya telekomunikasi ya. Itu dari hasil misalkan itu diserahkan nanti ke responden gitu, dari hasil yang kita dapatkan dari responden, terus cara kita memasukkan ke dalam value-value ini seperti apa ya Mas? Oh gini Mas, di sini kan misalnya tadi ada beberapa pertanyaan ya, misalnya X1 itu ada X11 sampai X15.
Nah, ini adalah jawaban respondennya. Ini responden 1, ini responden 2, ini responden 3, responden 4, dan seterusnya gitu. Jadi ketika per ini respondennya. Sorry, berarti ini 642 ini jawabannya ya? Ya, jawabannya. Jadi ini responden 1, ini responden 2, responden 3, responden 4 gitu. Kalau Ini misalkan contohnya jawabannya, pertanyaannya adalah berapa kali pembelian produk atau misalkan berapa budget yang digunakan, itu kita masukkan angkanya atau seperti apa? Nah, kalau untuk menanyakan apa yang tadi, maka saya bilang ini lebih untuk membahas skala preference-nya ya. Kalau nanti Mas lebih menanyakan apakah nilai pendapatan, nilai apa, itu kan bukan sesuatu yang harus kita ukur di sana gitu. Itu kan apa namanya rasio ya. Nah, kalau untuk yang bersifat rasio tersebut, itu nggak uji valid nggak apa-apa, nggak relevant nggak apa-apa. Lah gimana kita menguji validitas, ternyata itu kan benar informasi di sana yang ada untuk mereka gitu. Jadi kalau dinanyakan untuk gaji, terus nanti misalnya pengeluaran pendapatan, terus misalnya yang lain-lain bukan menyangkut tentang skala preference ya, bukan menyangkut tentang tingkat kepuasan, itu nggak usah diuji validitas reliabilitas. Oh, ya berarti terkait kepuasan misalkan menggunakan produknya seperti apa, terus berapa banyak mau merekomendasikan produknya itu baru bisa masukin ke sini gitu ya. Betul. Maka tadi saya jelaskan lagi. Jadi kalau Mas nanti mau bikin beberapa pertanyaan yang clear dimensinya. Jadi kalau nanti itu lebih bahas tentang informasi pertama ya, di apa namanya? Informasi pribadi responden. Tanyakan di situ. Jadi kalau untuk nanti di pertanyaan dimensi yang lain, jangan tanyakan lagi yang bersifat rasio. Jadi langsung hajar aja untuk skala preference. Jadi nggak mempersulit Mas lagi ketika nanti harus preprocessing gitu. Harus memindahkan lagi ke si variabel yang ada di pertanyaan dimensi ke lagi yang tidak harus diuji validitas itu. Maka tadi saya jelaskan ketika nanti mau bikin beberapa bukti pertanyaan itu yang well prepared gitu. Jadi nggak lagi yang harus apa namanya ya terpisah-pisah. Ternyata kalau untuk maksudnya adalah seharusnya pertanyaan tersebut cocok untuk di informasi pribadi, malah ditanyakan lagi ke dimensi gitu. Jadi nanti akan mempersulit juga untuk cleaningnya. Itu sih kode dari saya. Siap. Terima kasih Mas. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, izin Pak. Sampai sekali 4, saya stop dulu. Silakan. Siapa dulu Pak? Maaf. Silakan. Pak Hanggo, silakan. Ya, siap. Menyambung tadi yang ditanyakan Mas Agung, Pak. Saya kemarin kan waktu di tugas yang terkait kuesioner itu juga membuat tentang pemasaran, ya Pak ya. Di mana di dalam salah satu kuesionernya itu, bukan salah satu, ada beberapa kuesioner yang saya buat gradual gitu Pak pertanyaannya. Jadi kita sudah tahu responden itu akan menjawab itu, tapi kita bikin dia pilih mana yang lebih penting gitu Pak. Jadi misalkan ada 7 statement, mana yang lebih penting buat dia gitu dari 7 statement itu. Nanti pada saat mengubahnya ke value X11 tadi itu jadinya gimana Pak ya? Karena semua statement ada nilainya begitu jadinya. Cuma dia tingkatannya lebih penting daripada statement yang lain gitu. Kalau untuk melihat tingkat penting itu nggak apa-apa sih dibikin untuk validitas juga nggak perlu itu. Maksud saya adalah ketika nanti melihat apakah preference itu harus dilihat harus diuji validitas reliabilitasnya. Jadi kalau nanti yang bukan melihat bagaimana preference itu nggak usah diuji Pak. Jadi gini, pertanyaan yang gradual itu nggak perlu diuji validitas berarti Pak ya? Kalau pertanyaan gradual itu bersifat preference untuk menanyakan apakah mereka kesenangannya apa itu harus diuji validitas. Ya. Tapi untuk korelasi mungkin bisa gunakan korelasi lain. Ada namanya tahu kendal atau korelasi lain. Nah itu ada syarat-syaratnya. Misalnya skalanya harus bernilai nominal atau skalanya harus benar rasio gitu. Nah itu lebih ke nanti gunakan metode korelasinya Pak. Jadi nggak semua korelasi itu bisa digunakan pada skala tertentu. Oh siap. Ya baik Pak. Clear. Silakan Mas Mario. Ya Pak Rezi, Mas. Mau takut mispersepsi aja tadi kan yang di tabel X11, X12 itu tadi kalau di barisnya itu kan adalah jawaban-jawaban si responden. Berarti kalau di kolomnya itu berarti dia menjawab pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya gitu Pak. Sorry? Kalau di baris yang 6, misalkan yang kolom X11 yang baris 6, 4, 4, 5 ini kan responden yang berbeda-beda ya Pak tadi katanya. Iya benar, responden yang berbeda. Tapi kalau untuk kolom X12, apakah maksudnya itu pertanyaan yang sama diulang kedua kalinya? Enggak, ini pertanyaan berbeda, Mas. Contohnya tadi X1 itu ada 5 dimensi. Misalnya X1 itu ada beberapa pertanyaan. Mau bikin 2 pertanyaan, 5 pertanyaan, terserah. Nah, ini adalah jawaban dari mereka. Oh, oke Pak.
Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan, tadi siapa ya? Satu lagi. Tadi saya tapi batal, Pak. Nggak jadi tanya. Oke, Pak. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Nah, jadi kalau untuk menguji validitas ini, ada cara-caranya banyak sekali ya. Anda bisa gunakan split half atau paralel, atau strict paralel, atau KR20, Spearman Brown, dan Kornblath Alpha. Nah, dulu ketika saya membimbing masuk S1 di universitas lain, jadi salah satu dari mereka membandingkan kira-kira ketika gunakan nilai reliabilitas yang lain, kira-kira bagaimana jawabannya. Nah, itu ternyata ada perbedaannya ya. Nanti mungkin ada beberapa kecenderungan ketika Anda gunakan Kornblath Alpha tidak reliable. Jadi Anda bisa gunakan nilai-nilai reliabilitas yang lain gitu untuk sekasarnya memaksakan kalau itu reliable tuh. Nah, itu adalah salah satu cheating di statistik ya. Maka di statistik itu adalah kita memberikan kepastian di kondisi yang tidak penuh kepastian. Nah, jadi saran saya adalah ketika nanti Anda sudah paham masalah Anda banyaklah membaca beberapa penerapannya di statistik itu. Jadi bisa Anda gunakan beberapa metode yang relevan untuk mendukung riset Anda itu. Jadi jangan salah memilih metode. Nah, jadi di sini ada beberapa metodenya saya jelaskan tadi. Yang paling familiar digunakan adalah Kornblath Alpha karena ini paling mudah. Nah, jadi kalau untuk reliability test, H0-nya adalah instrumen penelitian tidak reliable. H1 adalah instrumen penelitian reliable. Jadi ketika nanti Anda menghitung manualnya, jadi ketika saya membimbing mahasiswa juga saya harus paksakan mereka hitung manual ya, harus paham juga. Jadi jangan hanya berpatokan kepada nilai dari software gitu. Jadi bisa dapatkan nilai manualnya. Nah, jadi nilai alpha Kornblath ini bisa didapatkan dengan nilai K dibagi K-1. Jadi K ini adalah jumlah butir pertanyaan dalam skala pengukuran. Gitu. Terus kita kalikan dengan 1 minus sigma S1 square dibagi SP square. Nah, sigma ini adalah pertambahannya. Jadi di sini kan ada beberapa butir pertanyaannya. Jadi ada beberapa butir pertanyaan dari 1 sampai sekian, kita tambahkan nilainya, dan kita cari nilai variannya dari skor total. Nah, ini adalah perhitungan manualnya untuk mendapatkan nilai Kornblath Alpha. Nah, di sini ada kriteria ujinya. Jadi H0 ditolak jika alfa Kornblath-nya itu lebih dari R alpha dikurang R alpha M-2. Jadi Anda bisa membandingkan nilai ini di tabelnya. Itu ada tabel alpha Kornblath di sana. Jadi Anda bisa bandingkan atau Anda bisa gunakan nilai p-value. Itu terserah. Tapi saya sarankan Anda gunakan nilai alfanya ya, Kornblath Alpha. Nah, jadi nilai Kornblath Alpha ini akan digunakan ketika dia lebih dari nilai 0,6 atau 0,5. Itu tergantung ke beberapa rujukan paper Anda gitu. Kalau dari author A bilang 0,5 cukup, ya udah silakan. Kalau author A bilang harus 0,8, ya silakan. Jadi mengacu kepada referensi Anda nanti. Nah, jadi pada intinya adalah ketika menganalisis tersebut karena ada 3 dimensi, jadi dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 dapat diketahui bahwa semuanya reliable karena nilainya lebih dari 0,7 atau 0,6. Jadi di sini saya berpatokan dengan nilai 0,7 ya. Jadi kalau nilainya lebih dari 0,7, berarti dia reliable untuk Anda gunakan untuk pertanyaan tersebut. Nah, ini salah satu contoh yang lain untuk melihat reliabilitas tersebut, ya gunakan nilai kapas statistik. Maka tadi saya jelaskan ketika nanti Anda melihat secara visual dulu datanya apa, Anda bisa lihat juga kan, kira-kira reliable apa tidak. Nah, contohnya reliable di sini kan dia jawabannya homogen ya. Misalnya dia jawab 20, 19, 21, dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau dia tidak reliable, dia akan ada kecenderungan seperti ini. Dia menjawab pertanyaan 1 itu 2, pertanyaan kedua itu 11, ketiga itu 4, gitu, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini dia akan ada kecenderungan dia tidak reliable. Begitu. Ini maksud saya tadi ketika nanti Anda sebelum analisis, Anda bisa lihat dulu secara visualnya, kira-kira mana observer atau data tersebut yang dia tidak reliable secara visual. Nah, jadi kalau dari nilai reliable ini nilainya akan benar dari 0 sampai 1. Jadi ketika dia lebih dari 0,7, nah itu juga reliable-nya berarti tinggi di sana gitu. Nah, tadi Anda sudah tahu ketika gunakan Kornblath Alpha untuk reliable, yang kedua Anda bisa gunakan kappa statistik. Jadi kappa itu adalah lebih kecenderungan menjawab agree ya, ketika dia menjawab puas. Nah, jadi berbeda dengan Kornblath Alpha, kalau nilai dari kappa statistik ini lebih menjelaskan bagaimana kecenderungan mereka setuju terhadap pertanyaan yang Anda gunakan gitu. Nah, jadi penggunanya adalah seperti ini. A-nya adalah agree ya. Nah, jadi bisa ditambahkan nilai agree itu berapa. Jadi nilainya 61 misalnya di sini ya. 18 tambah 15 tambah 12 tambah 16. Nilainya 61. Nah, misalnya di sini ada 100 responden.
maka kita dapat nilai di sini ada overall totalnya 100. Nah, untuk mendapatkan nilai percentage agreement di sini, kita harus menghitung dengan cara number of agreement dibagi dengan total number of cases dikali 100. Nah, kita kan udah dapat ini nilainya 61. Nah, berarti dapat jelaskan bahwa ternyata 61% dari responden tersebut setuju dengan apa yang Anda tanyakan di sana gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu tips juga untuk mengincrease novelty di tesis Anda ketika Anda mau menguji, ketika Anda menggunakan studi seperti ini. Nah, jadi ketika nanti Anda bisa menjelaskan ke penguji atau pembimbing, menjelaskan bahwa sekian persen dari mereka tuh agree dengan apa yang Anda tanyakan. Nah, Anda bisa gunakan nilai kapas statistik itu. Nah, jadi kalau di kapas statistik di sini ada beberapa threshold ya. Jadi ada beberapa penjelasannya, nilai yang kita inginkan adalah nilai yang 0,61. Jadi 0,61 sampai 0,8 ini substansi setuju, dan sampai 1. Ini 1 ini perfect ya. Nah, jadi kappa ini adalah digunakan untuk melihat ukurannya, untuk mengevaluasi antara rating dari setiap dimensi yang akan Anda gunakan. Dan juga untuk membahas tentang agreement. Kira-kira bagaimana responden Anda setuju dengan Anda yang gunakan dari dimensi tersebut itu. Nah, jadi kappa ini juga bentuknya dari 0 sampai 1, saya sudah jelaskan tadi. Jadi yang kita gunakan adalah nilai kappa yang lebih dari 0,6 gitu. Nah, jadi nilai kappa 0,6 inilah yang baik. Nah, jadi ketika dapat nilai kappa ini, caranya adalah P0 dikurang PE dibagi 1 minus PE. PE ini adalah proporsinya, berapa banyak beberapa observer agreement, mereka yang setuju di sana, atau menjawab puas gitu. Nah, jadi di sini juga ada beberapa proporsi of agreement expected by change. Nanti saya jelaskan. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah cara untuk mencari nilai P0. Di sini adalah untuk mencari nilai PE. Nah, jadi kita bisa nambahkan nilai P di sini adalah nilainya 61 ya. Nah, nanti untuk mencari nilai PE ini adalah pertambahan dari setiap baris total gitu, dikali dengan corresponding column. Caranya seperti ini. Nanti 18 dikali 18 ditambah 24 kali 24 ditambah 23 dikali 28 ditambah 35 dikali 30. Ini kan ada tambahan dulu dia. Berapa jawabannya? 18. Ini Anda tambahkan berarti 24. Ini ditambahkan dari 28, ditambahkan dari 30. Total kan 100. Nah, ini hampir mirip dengan nama game teori atau teori permainan gitu. Nah, jadi Anda bisa gunakan kappa test juga. Jadi kalau dapatkan seperti ini, Anda dapat cari dulu nilai P0-nya apa dan juga nilai PE-nya apa ya. Nah, P-nya 0 kita udah dapat nilai 0,61. Terus kita dapat nilai PE-nya itu adalah 0,2594 tuh. Jadi kan kita sudah tahu dari awal bahwa nilai probabilitas itu adalah dari 0 sampai 1 gitu. Nanti kita dapat nilainya 0,61. Berarti kita sudah tahu nggak bakal lebih dari 0,39 gitu nilainya. Nah, berarti nilai PE-nya itu bernilai 0,2594 gitu. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan nilai kappa. Berarti kappa di sini adalah 47%. Berarti berarti secara eksplisit bahwa mereka itu hanya 47% saja setuju dengan Anda gunakan level setuju dari pertanyaan tersebut gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk reasoning dari output pertanyaan survei. Jadi terakhir untuk writing your master's thesis, ini ada quote juga bahwa bad research but good writing may still convince readers. Good research but bad writing will never convince readers itu. Nah, jadi kebetulan saya S2, S3 saya sering dapatkan dean list ya untuk tesis terbaik dari S2, S3. Jadi saya kasih tips bagaimana ketika nanti Anda mau increase novelty di tesis Anda atau mengincrease dari nanti ketika Anda mau lanjutkan PhD gitu. Nah, yang pertama yang Anda harus ketahui bahwa yang namanya melakukan penelitian itu lama ya, bakal menulis juga lama gitu. Jadi bukan kayak membangun candi Borobudur yang sehari jadi gitu. Nah, makanya ketika nanti Anda membuat tesis, ketika Anda writing apapun itu, Anda buat tabelnya, Anda buat time framework-nya. Jadi sebenarnya yang paling susah itu adalah membersihkan data atau cleaning dataset. Itu sangat menguras waktu sekali. Makanya dari awal saya tekankan lagi dari awal, ketika nanti Anda membuat beberapa butir pertanyaan di survei, Anda sudah well prepare lah membuat label di sana gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan untuk basic dari pertanyaannya, untuk menanyakan gaji, ya Anda klasifikasikan dia untuk dimensi gaji. Jangan Anda gunakan itu untuk di dimensi pertanyaan. Nah, itu akan capek sekali untuk menyusun lagi, untuk data siap diolah gitu. Nah, itu adalah salah satu tips juga dari saya, membuat instrumennya well prepare lah, untuk konseptual dan technical design-nya. Terus di sini juga ada yang namanya, ketika nanti Anda membuat literatur review atau desk research. Nah, jadi Anda bisa melihat bagaimana literatur tersebut kira-kira support apa tidak dengan teori Anda. Anda bisa gunakan namanya meta-analisis. Nanti Anda bisa selepas kuliah ini Anda cari di Google apa itu meta-analisis.
Jadi singkatnya meta-analisis itu adalah salah satu contoh untuk studi kualitatif. Jadi Anda bisa lihat bagaimana kecenderungan dari author-author membahas tentang isu-isu tertentu di keywordnya. Misalnya Anda membahas tentang strategi branding di era digital. Nah, nanti Anda gunakan di Google Scholar atau di Scopus, pakai keyword strategi branding, nanti bisa terlihat bahwa apa saja yang mereka bahas selama 10 tahun ini atau 20 tahun ini. Terus kecenderungan mereka itu membahas ke arah mana. Nah, ketika Anda tahu di situ, Anda tahu gap-nya di mana, disitulah Anda bisa meningkatkan novelty Anda gitu. Jadi Anda bisa melihat, oh ternyata mereka membahas itu hanya isu segini nih, saya bisa kembangkan ke arah yang lain. Nah, itu adalah salah satu yang baik ketika nanti Anda melakukan desk research atau meningkatkan tentang literatur research-nya. Nah, yang ketiga adalah empirical study. Empirical study ini adalah lebih bagaimana studi empiriknya ya. Ketika Anda melakukan analisis, ketika nanti gunakan metode statistik, yang tahap pertama adalah Anda harus menguji statistika deskriptif dulu. Anda menjelaskan dulu data-datanya, Anda bisa gunakan nilai statistik dasar seperti mean, median, modus, atau kuartil. Nah, baru Anda bisa gunakan lagi untuk pengujian atau melakukan studi analisis statistika lainnya gitu. Misalnya Anda mau gunakan UJT, UJF, yang lainnya. Tapi dari awal adalah Anda gunakan dulu untuk statistika deskriptif, untuk melihat fenomena data yang ada di lapangan dulu. Yang terakhir adalah final report. Tentu Anda harus memahami juga ketika nanti menulis, bagaimana mensitasi paper, agar tidak jadi paraphrase, melakukan paraphrasing, agar tidak terjadi plagiarism. Anda harus gunakan juga tabel dan grafik yang sesuai, gitu, karena manusia kan 80% kan dia mencerna dari visual ya, dari mata. Makanya Anda bisa gunakan beberapa grafik atau tabel gitu untuk mencakup informasi yang ada di tesisnya. Nah, di sini juga harus Anda ketahui bahwa siapa yang akan membaca tesis Anda gitu. Yang membaca itu bisa jadi adalah supervisor atau pengujinya atau pembimbingnya. Nah, jadi Anda bisa melihat kira-kira apa celahnya ketika Anda gunakan studi tersebut itu. Anda bisa melakukan simulasinya. Oh, ternyata teori saya ini tidak cukup solid nih untuk digunakan. Nah, Anda bisa melihat lagi kira-kira apa yang bisa mendukung untuk menutupi atau paling tidak adalah tidak terlalu tidak lemah gitu ketika nanti diuji gitu. Nah, Anda bisa melakukan simulasi di sana. Nah, juga ketika nanti Anda melakukan tesis, itu juga ajang pembuktian untuk Anda sendiri gitu. Untuk melihat apakah Anda benar-benar expert di bidang tertentu gitu. Kalau Anda mau ke data science, ya silakan. Berarti Anda harus membahas kira-kira bagaimana penerapannya ke data science gitu. Nah, jadi saya sarankan bahwa ketika nanti Anda menulis, anggaplah bahwa orang lain itu tidak tahu dengan apa yang akan Anda kerjakan. Nah, makanya Anda bisa gunakan beberapa istilah yang sederhana untuk orang lain itu paham dengan membaca dengan apa yang Anda gunakan. Nah, jadi saya bikin tesis juga sebenarnya lebih walaupun metode statistik yang advance ya, saya juga gunakan beberapa istilah yang mungkin orang lain tuh paham untuk membacanya gitu. Jadi tidak lagi menulis rumus-rumus yang sulit dipahami, tapi bagaimana penjelasannya. Misalnya persamaan 1 itu adalah membahas tentang teori-teori ini gitu. Nah, itu adalah salah satu caranya nanti ketika Anda membangun lagi untuk menulis lagi dengan baik dan benar gitu. Anda bisa membuat label rumus, Anda bisa membuat tabel simbol, Anda bisa membuat nomenklatur gitu. Itu adalah salah satu contoh-contohnya. Oh, silakan kalau yang resen tadi. Siapa? Mbak Dwi Yanita? Pak Rezi, tadi Pak terkait judul, saya ada 2 pertanyaan sih Pak sebenarnya. Yang pertama itu terkait nanti judul research kan biasanya kita milih itu yang judul-judul dengan materi terkini ya Pak Rezi. Kira-kira apakah memang arah nanti penilaiannya ke arah sana atau sebenarnya kita juga bisa mengangkat konsep-konsep yang sebenarnya kayak nggak harus terkini, misal digitalisasi apa gitu ya, itu kan yang terkini. Nah, apakah masih memungkinkan untuk research tapi sebenarnya bukan materi yang lagi happening atau nantinya akan berpengaruh sama pada saat penilaian ke sana tuh kayak bukan yang terkini seperti itu mempengaruhi tidak Pak? Itu pertanyaan pertama. Oke, itu sebenarnya saya ada tips di terakhir. Jadi kalau untuk di tips ini nomor 6 ini adalah novel topic and title ya. Jadi ketika saya menjadi reviewer di beberapa jurnal Q1, saya lihat juga sebelum saya lihat ke abstrak, saya lihat judulnya. Kira-kira judulnya ini sudah banyak diangkat orang apa tidak gitu. Nah, jadi mungkin di sana Mbak bisa menggantikan beberapa kosakata advance. Misalnya namanya regresi linear berganda, itu kan orang lain sudah banyak gunakan. Nah, nanti bisa gunakan namanya regresi Gaussian. Padahal itu kan ya sebenarnya maknanya sama gitu.
Nah, jadi itu adalah salah satu contoh untuk mengincrease dari orang lain tuh aware dengan apa yang Mbak kerjakan. Jadi bisa gunakan beberapa istilah-istilah yang apa namanya, yang tidak lazim lah, tapi hanya untuk di akademik ya. Nah, itu salah satu tipsnya. Baik Pak, boleh izin Pak untuk yang kedua sebenarnya related sama yang kemarin pas tugas survei yang kita kuesioner gitu Pak. Jadi kemarin itu saya pecah ada klasifikasi itu umur. Jadi di bawah 25 sampai 30, di atas 35. Kemudian ada juga berdasarkan jenis pekerjaan Pak. Nah pertanyaannya sebenarnya kemarin itu sempat ada pada saat mau membuat esainya itu saya ada sedikit bingung sih, ini saya mau bahas karena matriksnya kan jadi banyak ya Pak, ketika tadi ada di bawah 25 dan ternyata dia pegawai, misalnya pegawai swasta atau pegawai profesi dokter dan lain-lain, itu berarti matriksnya jadi banyak gitu Pak. Nah Bapak kira-kira ada saran nggak ketika kita punya klasifikasi, misal responden di klasifikasi umur di bawah 25 sampai 30, di atas 35, terus pekerjaan apa gitu, itu kira-kira nanti pada saat penyajian datanya ada masukan nggak Pak? Maksudnya akan dibahasnya tuh lebih ke arah mana supaya lebih menarik dari yang bacanya. Seperti itu Pak. Kalau untuk nulis coding, saya biasanya sampai 4 aja sih codingnya Mbak. Misalnya skala umur itu misalnya kurang dari 20, terus 20 sampai 30, terus 35 sampai sekian. Jadi kalau untuk skala bikin coding tuh nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau banyak-banyak juga sebenarnya ribet gitu. Beda ya kalau coding untuk informasi dan coding untuk preference ya. Kalau preference itu ya di banyak nggak apa-apa, tapi kalau coding base informasi itu nggak perlu. Oke Pak, tapi ketika tadi ada klasifikasi umur tadi Pak, kemudian kan saya ada pekerjaan gitu ya Pak, dari yang umur yang tadi, terus dia pekerjaannya apa gitu. Berarti kan tadi matriksnya misalnya tadi di bawah 20, orang yang pekerjaannya misalnya pegawai swasta ada berapa gitu kan, terus pekerjaannya pegawai berapa ada berapa. Nah itu pada saat kita bikin esainya gitu Pak, itu bahasannya tadinya saya bingung sih Pak, mau ke yang mana nih, yang umur atau yang pekerjaan. Akhirnya saya pecah-pecah gitu karena matriksnya bisa jadi banyak sekali. Kira-kira ada masukan nggak Pak, sebaiknya tuh seperti apa gitu. Itu sih Pak kemarin pengalaman. Kalau itu bisa gunakan kata-kata yang general sih Mbak. Tadi jangan terpaku eksplisit bahwa pekerjaan pekerjaan swasta atau pekerjaan apa, tapi bisa gunakan beberapa istilah-istilah yang awam aja gitu. Jadi sebenarnya kan gini loh, kalau nanti mau menganalisis itu kan lebih lihat bagaimana pengujian UJP-nya. Untuk melihat apakah dimensi tersebut bisa digunakan untuk penelitian. Beda kalau Mbak menggunakan logistik. Jadi kalau logistik itu nanti dibikin bagaimana odds ratio-nya. Misalnya odds ratio itu adalah ketika nanti nilainya Mbak mau bahas tentang dia umur, kira-kira berapa proporsinya. Itu lebih ke odds ratio. Dan kalau Mbak mau menganalisis dengan odds ratio, ya Mbak nggak apa-apa melebarkan skala yang tadi. Tapi kalau untuk saran dari saya sih nggak usah banyak-banyak lah. Kalau untuk pelabelan dari jenis kelamin atau pelabelan generasi atau pelabelan pekerjaan, jadi bisa gunakan others aja atau lainnya gitu. Gitu sih. Sama lah yang tadi saya jelaskan kan, kalau untuk nilai peluang itu dari 0 sampai 1. Jadi nggak ada apa namanya? Nggak ada gunanya juga sih sebenarnya kalau Mbak berbanyak klasifikasi di sana. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Pak. Lanjut dulu ya. Nah, ini yang kedua adalah assessment. Jadi kalau assessment ini ada 8 poin yang sering saya gunakan ketika saya menguji. Yang pertama adalah correctness of problem, objective, questions, delineation. Tadi saya lihat dulu. Saya sadar bahwa di sini kan dinamakan Department of Management ya. Jadi mungkin beberapa metode mungkin nggak advance itu. Mungkin metode-metode yang sudah banyak digunakan, kayak regresi atau SEM dan lain sebagainya. Tapi saya pikir juga kira-kira clearness problem itu seperti apa. Seberapa deep dia membahas topik tersebut itu. Bagaimana risk question-nya. Nah, makanya nanti ketika Anda membuat atau Anda menulis, ya Anda bisa mengkaji kira-kira objektif tersebut make sense atau tidak ketika digunakan itu. Nah, jadi di sini ada poinnya, Anda harus mempertajam juga problemnya apa, batasan masalahnya apa, tujuannya apa, limitasinya apa. Itu udah dijelaskan di awal gitu. Nah, yang kedua adalah review of literature. Tentu adalah ketika nanti Anda membahas apakah teori Anda ini masih make sense untuk digunakan, Anda bisa mengkaji literatur. Anda bisa gunakan meta-analisis yang saya jelaskan tadi.
Yang ketiga adalah theoretical framework atau conceptual framework dan hipotesis. Nah, jadi saya sarankan adalah ketika Anda membuat hipotesis, Anda bikin juga carta diagram alirnya ya. Jadi misalnya Anda mau bikin fishbone, jadi melihat bagaimana hubungan antara variabel dimensi ini ke dimensi yang lain gitu. Jadi bukan lagi dibikin hipotesis H1, H0-nya apa? Misalnya dimensi 1, H0-nya apa, H1-nya apa. Nggak usah tulis kayak gitu. Anda bisa lebih meringkasnya lagi gunakan fishbone atau bikin framework yang lain atau diagram yang lain gitu untuk memperingkas theoretical framework-nya. Yang keempat, di sini ada yang dinamakan research design, sample selections, metode. Nah, jadi ini lebih membahas ketika bagaimana Anda melakukan studi tersebut. Jadi akan dicek juga kira-kira research design-nya sesuai apa tidak, sampelnya bagaimana, metode digunakan benar apa tidak, gitu. Reliable data, validity-nya kayak apa. Ini adalah salah satu yang assessment untuk pengujiannya. Yang kelima adalah presentations of findings. Kira-kira melihat bagaimana kompetensinya, atraktif, dan clearness. Nah, jadi harus Anda ketahui bahwa kalau Anda gunakan studi-studi advance, kalau nanti tidak banyak orang yang membaca, ya gunanya untuk apa gitu. Intinya adalah kalau kita kerjakan adalah sebenarnya kan kita bisa meng-aware-kan orang lain tuh baca, orang lain tuh aware dan apa kita kerjakan gitu. Nah, jadi kalau Anda sudah capek-capek di penelitian tapi tidak ada yang baca, nah itu sangat disayangkan ya. Makanya Anda harus bikin kira-kira bagaimana mengatraktif orang lain tuh baca dengan apa yang Anda kerjakan. Yang keenam juga di sini membahas bagaimana critical reflections untuk finding dan metodenya. Kira-kira bagaimana ketika menjelaskan metode tersebut di kesimpulannya gitu. Dan juga ada ketujuh, membuat tentang conclusion rekomendasi. Nah, makanya nanti ketika Anda menulis kesimpulan, jangan mengulang lagi kata-kata yang Anda gunakan di bab 4 atau bab 3. Jadi langsung aja practical implication kayak apa. Jadi lebih membahas sistematisnya, kira-kira sesuatu dimensi apa. Nah, praktisnya itu seperti apa rekomendasinya untuk di pentahelix. Kira-kira bagaimana nanti NGO untuk menerapkannya, bagaimana untuk dari pemerintah untuk menerapkannya. Nah, lebih ke sana. Jadi jangan mengulangkan lagi yang udah Anda bahas di bab-bab sebelumnya. Yang terakhir adalah quality of structure and writing. Nah, ini lebih ke bagaimana Anda menulisnya gitu. Istilah-istilah Anda gunakan, kira-kira mudah dipahami apa tidak gitu. Nah, ini adalah 8 poin yang asesmen gunakan untuk menguji atau melihat bagaimana tes Anda baik atau tidak. Nah, untuk membuat prepping tesis tersebut, ini ada beberapa caranya ya. Jadi saya sarankan adalah halaman itu tidak lebih dari 100, ringkas aja gitu, nggak usah nulis banyak-banyak juga. Ya penting 100 poin. Dan juga sektor dan seksinya juga harus well prepare. Jadi ketika Anda bahas metode, yaitu di sektor kedua gitu. Ya, jadi Anda bahaslah di sana, dengan Anda mengulang lagi di sektor keempat gitu. Nah, dan juga di sini juga ada namanya layout, language, juga beberapa visual object. Anda bisa gunakan beberapa teknik visualisasi seperti ini. Ini namanya correlation plot. Atau nanti Anda bisa gunakan nilai visualisasi yang lain. Atau Anda bisa gunakan bar plot, scatter plot, dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin lebih lanjut belajar ini, Anda bisa mengambil mata kuliah di data science atau business analytics. Nanti saya ngajar di sana untuk membuat beberapa teknik visualisasi gitu. Agar bagus lagi ketika Anda membuat tesis. Nah, jadi ini salah satu tips dari saya. Makanya kemarin pas saya dapat beberapa kali award untuk best thesis, ya saya berikan juga teknik visualisasinya. Jadi jadi penguji itu tidak boring membaca gitu. Jadi mereka senang membacanya karena atraktif. Jadi mungkin walaupun bahasa Inggrisnya nggak baik, ya tapi disajikan visualisasinya dengan baik dan benar gitu. Jadi bisa mengencourage orang lain itu membaca dengan apa yang Anda tulis gitu. Nah, untuk di basic starter, di sini biasanya ada 7 ya. Ada introductions, ada data review, methods dan material, ada research findings, discussion, conclusion, dan juga recommendation. Ini standar sekali. Nah, biasanya di introduction di sini ini lebih menjelaskan bagaimana motivasi risetnya. Kira-kira apa yang ingin Anda kerjakan di sana, masalahnya apa, central problemnya, CRK-nya kayak apa, ketika question. Nah, biasanya di chapter 1 itu jelaskan juga bagaimana perspektif dari teorinya, bagaimana trennya, apa yang dirubah di sana, apa yang baru di sana gitu. Makanya Anda bisa membahas tentang literatur review. Jadi Anda bisa bahas misalnya 30 paper terakhir. Kira-kira mereka membahas apa, limitasinya apa, ya apa yang mereka belum kerjakan tuh. Nah, di sini juga harus Anda bahas tentang problem statement-nya. Kira-kira apa problemnya. Dan juga research question. Anda bisa bahas juga limitasinya dari sana gitu. Misalnya, limitasi ini adalah untuk case study apa. Jadi biar dari orang lain tuh paham kalau studi ini adalah terbatas untuk dari case study tertentu. Makanya harus Anda tulis juga di sana adalah batasan masalah. Kira batasan masalah itu seperti apa gitu. Nah, lanjut di chapter kedua, literatur review. Literatur review ini lebih membahas dengan teritorinya apa ya. Teori yang Anda gunakan, metodenya seperti apa. Nah, itu lebih dibahaslah secara detail dan lebih jelas itu.
Jadi jangan jangan melompat kemana-mana gitu. Jadi ketika nanti Anda mau menulis, saya sarankan Anda tulis dulu di kertas buram. Kira-kira Anda misalnya Anda mau bahas tentang topik apa. Nah, Anda tulis dulu, oh topik 1 ini bisa ditulis dengan 3 paragraf. Oh topik kedua ini bisa ditulis dengan 2 paragraf. Nah, itu akan mempermudah Anda menghubungkan antara paragraf tersebut. Jadi nggak melompat kemana-mana gitu. Jadi khawatirnya ada ketika Anda melompat kemana-mana, itu malah mempersulit orang lain itu paham dengan apa yang Anda sampaikan. Makanya saya sarankan tadi ketika nanti Anda menulis, saya sarankan adalah Anda tulis dulu di kertas buram, Anda buat dulu topiknya apa, kira-kira ini bisa dibikin berapa paragraf gitu. Itu adalah salah satu tips untuk mempermudah orang lain paham dengan apa yang Anda tulis. Yang ketiga adalah sektor 3, metode dan material. Ini lebih menjelaskan bagaimana Anda datasetnya seperti apa, dari skala pengukurannya, dari tipe datanya, gitu, apa saja variabel independennya. Nah, itu lebih menjelaskan ke sana gitu. Lebih menjelaskan bagaimana datasetnya, bagaimana proses cleaningnya, bagaimana flowchart untuk data analisis. Nah, itu ada dijelaskan di sektor ketiga gitu. Dan juga Anda bisa bahas kira-kira flowchart-nya juga seperti apa, misalnya untuk studi, untuk sampling, Anda gunakan apa? Nah, Anda bisa buatlah flowchart di sana untuk meringkas juga orang paham. Juga ada step-step analisis, misalnya tahapan pertama. Tahapan pertama untuk analisis ini adalah gunakan UJT atau UJF gitu. Jadi dari selain Anda menjabarkan, Anda bisa buat juga grafiknya gitu. Nah, itu dijelaskan di chapter ketiga. Chapter keempat adalah findings atau result. Nah, biasanya di chapter keempat ini menjelaskan bagaimana findings Anda ya dari analisisnya. Maka saya sarankan adalah ketika nanti Anda menggunakan chapter keempat, Anda bisa gunakan beberapa tabel dan figur yang appropriate untuk digunakan itu. Jadi untuk mempermudah orang lain paham juga mengenai kriteria data Anda gitu. Dan juga Anda jelaskan juga bagaimana interpretasi dari metode tersebut untuk mendapatkan conclusion. Maka jangan salah nanti ketika membuat findings atau result menjelaskannya, jangan salah interpretasi gitu. Jangan salah lagi nilai p-value. Dan juga nanti ketika nanti di sana ternyata tabelnya tidak cukup, Anda bisa tambahkan tuh di appendix atau di lampiran. Jadi misalnya gambar 1 digunakan untuk apa? Nah, tapi gambar 1 ini misalnya tidak komplit. Lebih komplitnya nanti dijelaskan di appendix itu. Nah, nanti bisa dijelaskan di chapter keempat gitu. Nah, ini saya jelaskan tadi ketika nanti Anda membuat tabel dan grafik, jadi bisa dibikin tabel yang seperti ini ya. Dijelaskan. Misalnya di sini labelnya apa, tabel apa, menjelaskan tentang apa. Nah, bikinlah secara ringkas. Agar orang itu paham gitu. Jadi ketika nanti Anda menggunakan dataset, Anda gunakan sumbernya dari mana, keterangannya apa gitu. Jadi orang lain tahu skalanya itu apa dan bagaimana interpretasinya. Nah, terus ketika nanti Anda membuat grafik, bikinlah seperti ini. Jangan Anda buat hanya warna aja gitu. Khawatirnya adalah di sana kan mungkin ada orang yang colorblind. Jadi jadi ramah dengan masyarakat disabilitas itu. Jadi Anda bisa gunakan beberapa simbol. Tadi ada simbol bulat atau kotak gitu. Nah, jadi tidak lagi monoton hanya gambar. Jadi Anda bisa gunakan simbol dan Anda bisa maksimalkan benefit lah untuk pelabelannya. Pelabelan simbol atau Anda gunakan label di sini gitu. Nah, ini adalah salah satu tips dari saya ketika nanti menggunakan tabel atau graf gitu. Jadi bikin label di sana, bikin label gambarnya, bikin label tabelnya, Anda bikinlah visualisasi dengan baik gitu dalam untuk bikin simbolnya atau dari angkanya gitu. Yang terakhir ada discussion. Nah, discussion ini membahas bagaimana Anda meng-compare result-nya. Kira-kira Anda membahas dimensi, antar dimensi, kira-kira bagaimana hipotesisnya, kira-kira sesuai apa tidak gitu. Nah, ini lebih menjelaskan apa yang Anda dapatkan ya di sana gitu. Yang terakhir ada conclusion. Nah, makanya saya jelaskan tadi ketika saya membimbing, saya tidak mau mahasiswa saya itu menulis lagi dengan apa yang sudah mereka tulis. Jadi cukup sekali dijelaskan, cukup di situ gitu. Jangan diulangkan lagi. Jadi kalau di conclusion ini lebih membahas bagaimana practical implication-nya. Kira-kira teori tersebut bagaimana ketika dihubungkan dengan topik-topik yang lain, dengan studi yang lain gitu. Nah, jadi lebih membahas bagaimana findings-nya apa yang bisa dikembangkan, apa limitasinya, apa yang kita bisa kerjakan, dan apa penelitian selanjutnya gitu. Jadi kita bisa kasih saran ketika nanti Anda melakukan riset, penelitian selanjutnya lebih membahas ketika menggunakan metode apa. Mungkin penelitian selanjutnya bisa membahas tentang dimensi apa gitu. Nah, itu akan dibahas di chapter ke-6 atau conclusion. Makanya ketika nanti Anda menganalisis, Anda melakukan studi, jangan lagi mengulang kata-kata yang sama gitu. Informasi yang ada ya udah di situ aja. Yang Anda jelaskan lagi di chapter yang lain gitu. Nah, itu ada salah satu tipsnya. Dan terakhir adalah appendix ya. Appendix ini adalah penting.
Jadi Anda bisa memberikan informasi kira-kira kuesionernya seperti apa, tabelnya tambahan, atau transkrip review, atau Anda menggunakan R untuk coding, ya Anda harus lampirkan juga codingnya atau sintaksnya gitu. Ini akan didapatkan di appendix. Nah, untuk reference, banyak sekali yang bisa Anda gunakan. Anda bisa gunakan software seperti Mendeley, atau Anda menggunakan BibTeX di LaTeX, gitu. Anda menggunakan EndNote atau Zotero, ya terserah. Nah, jadi pada intinya adalah, nanti ketika Anda menggunakan citasi atau reference style, gunakanlah dengan baik dan benar gitu. Anda bisa gunakan APA atau Harvard style, terserah, sesuai dengan apa yang UI gunakan ya, dalam referencing. Nah, terakhir dari saya sini ada tips. Di sini ada tipsnya adalah yang pertama, don't summarize studies in a long list, synthesis, compare, and contrast. Yang saya jelaskan tadi, ketika Anda meng-summarize studinya, ya jelaskan aja di satu tempat, jangan mengulang-ulang lagi gitu, jangan diulang-ulangkan lagi topik-topiknya. Yang kedua, ini saya jelaskan tadi, harus membuat paragraf yang konsisten. Jadi maksudnya adalah antara satu paragraf satu dan lainnya adalah terhubung tuh. Jangan melengkap-lengkap kemana-mana gitu. Itu adalah salah satu tipsnya. Yang ketiga adalah make sure you have introduced a novel topic before going into detail. Nah, ini bisa dibahas di chapter pertama, dia Anda jelaskan ya. Novelty dari tesis ini adalah yang membahas tentang A, B, C, D yang tidak dibahas oleh peneliti lain. Itu adalah salah satu cara untuk sudah notice dulu dari awal apa yang Anda kerjakan dulu. Nah, yang keempat adalah membahas bagaimana fitur research-nya. Ini di chapter ke-6 tadi. Kira-kira apa saran-sarannya untuk studi lain agar memperbanyak lagi knowledge-nya gitu. Terbatasnya seperti apa. Nah, yang kelima adalah original summarized figure. Ini Anda gunakan nanti teknik visualisasi, Anda bisa gunakan grafik yang sesuai. Nah, yang keenam adalah membuat dengan titelnya. Title-nya dengan sesuai apa tidak dan publishable apa tidak. Jadi Anda gunakan judulnya itu jangan banyak-banyak, jangan 30 kata lah. Paling 10 kata cukup gitu. Nah, jadi Anda bisa gunakan beberapa kata yang itu sudah merefleksikan dengan apa yang dikerjakan gitu. Jadi gunakanlah judul yang related dengan apa yang dikerjakan. Yang ketujuh di sini juga biasanya dicek dengan Turnitin ya, untuk ngecek berapa plagiarismnya gitu. Jadi Anda bisa melakukan paraphrasing dengan benar-benar, jangan kopas sembarangan, nanti terlihat plagiarism di Turnitin. Biasanya kalau kami di background science, karena saya di matematik, di statistik, kalau kami plagiarism itu tidak boleh lebih dari 10% gitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau lebih dari 10% ya berarti plagiarism. Mengapa ya? Karena kami kan bikin simbol-simbol ya, rumus-rumus. Nah, jadi itu adalah salah satu cara nanti bagaimana ketika nanti menghindari plagiarism. Jadi bisa menggunakan beberapa mungkin istilah yang tidak orang gunakan gitu. Nah, kalau untuk di studi manajemen atau social sciences biasanya itu 25% atau 30%. Lebih dari itu berarti plagiarism. Jadi Anda bisa mengecilkan nilainya itu dengan paraphrase. Bagaimana ketika Anda mengquotekan beberapa istilah dari paper Anda gunakan itu. Nah, yang ke-8 di sini tentu yang dinamakan supervisor juga beberapa faculty member ini adalah nanti akan menilai kira-kira Anda layak apa tidak diberikan gelar tersebut itu. Makanya Anda harus totalitas agar nanti tidak gagal ya. Kalau gagal mungkin harus uji ulang atau mungkin tidak berhasil mendapatkan gelar tersebut. Itu tips dari saya. Sekian, selesai sudah dari week 1 sampai week 7. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan saya nanya berarti. Oke, saya yang nanya. Tadi sampai siapa ya? Oke, sampai Mas Pandi ya. Lanjut ke Mas Guntur. Mas Guntur ada di situ? Tadi Mbak Cecilia Kusnadi, Pak. Oh ya? Oh, Mas Pandi belum ya? Oh, silakan Mas Pandi. Mas Pandi Ahmed. Iya, Pak. Oke, saya tanya. Bentar. Kira-kira apa perbedaan dari probability sampling dengan non-probability sampling? Aduh, saya. Pada kaget mukanya. Iya. Kaget lah, Pak. Bentar, Pak. Materi UTS padahal. Iya. Aduh, belum belajar lagi, Pak. Gimana belajar, dong? Nggak apa-apa. Skip dulu ya. Mas Guntur, silakan. Iya, Pak. Izin menjawab. Kalau non-probability itu sampling yang syaratnya harus diketahui dulu.
salah, probability sampling itu sampel atau populasinya, ukuran populasinya sudah diketahui. Sementara kalau non probability ukuran populasinya tidak perlu diketahui. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Anggowo mau menambahkan? Ya, kalau probability, mau izin Pak ya. Probability itu secara sampel kita sudah menentukan mau kemana gitu. Kalau yang non probability itu apa yang kita temukan ya itulah dia gitu Pak. Oke. Terima kasih. Saya uruskan dulu ya. Kalau probability sampling dan non probability sampling itu lebih membahas bagaimana ketika nanti mengkoleknya. Tapi nanti ketika nanti tahu proporsinya itu sebenarnya di sampel size-nya. Maka di sampel size kan nanti kan ada dapat ukuran margin of error-nya, akan dapat alfanya. Nah, jadi stepnya sebenarnya seperti ini. Jadi Anda tahu dulu berapa proporsinya, Anda lihat dulu alfanya berapa. Dapatkan nilai sampel size-nya. Nah, nilai sampel size ini akan Anda gunakan. Anda mau gunakan untuk probability sampling atau non probability sampling. Jadi yang kita lihat dulu bukan dari cara kita koleksinya, tapi berapa banyak sampel yang terkumpul dulu. Begitu. Oke, udah terluruskan ya. Lanjut lagi Mas Jonathan. Salah satu contoh probability sampling apa, Mas? Probability sampling. Bentar, Pak. Simple random sampling, Pak. Oke, tepat. Salah satunya adalah simple random sampling. Pak Lilik, salah satu contoh non probability sampling apa? Stratified random sampling, Pak. Sorry? Stratified random sampling. Non probability. Oh, non probability. Convenience sampling. Tuh, salah satu contohnya adalah non convenience sampling. Aman berarti. Mas Maro Yehuda, riset longitudinal itu apa, Mas? Riset longitudinal. Belum bisa jawab, Pak. Bisa jawab. Oke, nggak apa, skip dulu. Mungkin Mas Muhammad Ghifari mau menjawab? Mas Muhammad Ghifari nggak ada ya? Ya, ada, Pak. Oh, ada. Sorry, saya nggak lihat. Kayaknya saya belum bisa jawab juga, Pak. Bisa jawab. Apa, Mbak Adinda? Skip dulu boleh nggak, Pak? Riset jangka panjang bukan, Pak ya? Apa? Riset jangka panjang bukan, Pak ya? Riset jangka panjang, salah satu keywordnya betul, riset jangka panjang. Siapa tadi? Mas Irawan, padahal belum tanya. Oke, saya catat dulu. Mas Irawan dapat poin tambahan. Lanjut tadi sampai mana ya? Sorry. Mas Agung Nugroho tadi ya? Arisa ya? Mbak Ica. Tadi Adinda kayaknya, Pak. Oh, tadi Adinda, sorry. Mbak Adinda, nambahin. Sorry, skip ya, sorry. Skip dulu, Pak. Pak Agung, silakan. Terkait apa, Pak? Sorry, Pak. Kenapa, Pak? Pertanyaan tadi? Oh, pertanyaan tadi adalah longitudinal riset itu apa? Riset yang berkesinambungan, Pak. Berkesinambungan, oke. Jadi kalau untuk longitudinal study itu kalau dibilang sustain itu nggak masalah ya, lebih belepotan. Jadi ada riset yang sustain itu ya bisa dibilang longitudinal. Tapi lebih membahas ketika nanti ada perbedaan treatment. Jadi ketika nanti Anda membahas, menanyakan apakah ada treatment antara ini berbeda atau tidak, itu lebih cocok ke longitudinal study gitu. Gitu ya, jadi paham ya. Jadi longitudinal itu adalah lebih ke bagaimana treatmentnya. Kira-kira treatmentnya itu berbeda apa tidak. Itu lebih ke longitudinal. Ini saya sambil ngasih tahu jawaban UTS ini. Saya tanyakan lagi. Pak, maaf Pak, boleh diulang Pak? Longitudinal tadi. Dibaca aja, itu ada di chapter ketiga. Oke, ya. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut ke measurement. Terus sampai mana? Mas Aji. Apa perbedaan nominal dan ordinal? Nominal itu tidak bisa menunjukkan grading urutan, Pak. Tapi kalau ordinal itu sudah ada unsur bisa diurutkan untuk datanya, Pak. 100, betul sekali. Lanjut ke yang lain, Mbak Andrea, apa perbedaan interval sama rasio?
Pak Andrea ada? Ada Pak. Ada, silakan Mbak. Kalau misalnya, kalau sorry tadi yang ordinal ya Pak ya? Iya, ordinal. Masuk enggak interval sama rasio? Interval dan rasio. Oh, interval. Kalau interval itu jarak antar satu data dengan data lain. Kalau rasio nilainya itu 0 mutlak, Pak. 0 mutlak. Gimana? Misalnya contohnya kayak tinggi badan gitu, Pak. Tinggi badan sama berat badan, seperti itu. Oke, terima kasih. Gampangnya kalau rasio itu bisa ditambah, dikali, dibagi, dikurang. Itu rasio ya. Lanjut ke Mbak Dinda Wahyu. Apa ya? Salah satu kelemahan interview. Salah satu kelemahan interview, Pak. Mungkin jawabannya yang pertama bisa bias, Pak, karena kan respondennya ditanya saat itu juga, Pak. Jadi jawaban saat itu dan jawaban responden nantinya itu bisa jadi berbeda. Yang kedua, mungkin oh iya, oke, Pak. Kita bersemangat, ya benar. Di sana mungkin bisa terjadi bias juga ya ketika kita melakukan riset. Oke, lanjut ke Mbak Dita Sekar. Kira-kira apa kelemahan nanti ketika melakukan observasi? Kelemahan ketika melakukan observasi mungkin terdapat pada data ya Pak. Maksudnya? Keterbatasan atau validasi data yang diobservasi. Loh, malah kelebihan dari observasi itu kita bisa mendapatkan data yang ada benar di lapangan. Perbedaannya. Kelemahannya apa? Saya boleh jawab nggak sih, Pak? Siapa mau jawab? Silakan. Pandi. Oke, Mas Pandi. Observasi itu ini nggak sih, Pak? Kita jadi harus berulang gitu ngelakuinnya. Kalau misalnya fenomena itu. Observasi di sana bakal ada looping ya. Nanti kita melihat apakah ada perbedaan juga di sana. Makanya itu salah satu kelemahan dari observasi. Oke, saya catat lagi. Berarti Mas Pandi sudah. Pindah ke Mbak Dewi Anita. Apa definisi dari grounded theory? Grounded theory adalah, mohon maaf Pak, bisa diulangi Pak. Definisi dari grounded theory. Salah satu data collection kan kita bisa menggunakan grounded theory ya. Nah, grounded theory itu apa? Teori dasar ya Pak. Menggunakan teori dasar untuk mengembangkan suatu teori terkait sebuah fenomena. Oke, benar. Jadi kita melihat bagaimana perbedaan dari teori-teori yang ada, kita bisa kembangkan di sana ya. Terus pindah ke Mbak Galuh Cynthia, kelemahan dari grounded teori apa? Ya Pak, maaf Pak, tadi pertanyaannya kelemahan dari grounded teori ya Pak? Iya, kelemahannya apa? Mungkin kalau kelemahan dari grounded teori itu bisa aja data yang didapat itu belum tentu sesuai dengan teori yang ada sebelumnya, Pak. Maksudnya? Gak apa-apa, skip dulu ya. Pindah ke Mas Ganesha. Saya nggak di sini. Iya, Pak. Oh, Mbak ya? Mbak apa Mas? Sorry. Oh, Mbak Ganesha. Silakan Mbak Ganesha. Maaf, tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Kekurangan dari grounded theory. Skip dulu, nggak apa-apa. Pindah ke Pak Indra. Silakan Pak Indra.
membutuhkan waktu yang lama, Pak? Tepat sekali. Gerak teori itu butuh waktu yang lama ya, karena kita harus ngulang-ngulang lagi ke lapangan, ngecek kira-kira teori tersebut sustain apa tidak masih digunakan gitu. Itu adalah salah satu kelemahan dari gerak teori. Terus Pak Irawan, tadi Pak Irawan udah belum ya? Tadi udah sempat jawab, Pak. Oke, nggak usah berarti. Mbak Meta aja. Salah satu cara untuk menguji kualitas bisa menggunakan dengan cara apa? Kalau kita bahas tadi. Kualitas tes Pak yang uji T, uji F, itu bukan Pak. Uji T aja ya, bukan uji F. Uji F itu oh iya, siap. Uji T Pak. Thank you Pak. Terus pindah ke Mas Muhammad Fadil. Valid itu apa Mas? Pak? Kualitas itu apa? Sesuai dengan apa tadi ya? Sebentar Pak. Oh, apa? Sesuai dengan keadaan di dunia nyata, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Mutiara bisa nambahin validitas itu apa? Validitas, ini saya lihat sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur melakukan fungsi ukurannya. Oke, 100 itu tepat sekali. Ketepatan ya, lebih ketepatan apakah pertanyaan tersebut bisa untuk ke dimensinya. Oke, bahagia sudah di week ke-6 ke-7. Ada pertanyaan? UTS-nya bagaimana, Pak? Kenapa? Ada bocoran untuk UTS, Pak? Pak, kalau misalnya topik yang sebelumnya sudah diajukan di tugas, tapi waktu itu kebetulan tugasnya sesuai dengan salah satu topik. Silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi itu kan tugas individu Mbak ya. Kan Mbak belum tentu member Mbak setuju dengan apa yang Mbak kerjakan gitu. Kecuali kalau manut-manutan, ya terserah. Itu dari saya. Jadi kelompoknya pilih sendiri ya, nggak usah saya tentuin ya. Oke, berarti sudah aman. Ada pertanyaan lagi? Pak, ini nanti rekamannya ada di-upload kan, Pak? Ada, Mbak Mutiara. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Aman ya. Pak Agung, silakan. Tadi kelompoknya maksimum berapa orang, Pak? Maksimum 6 orang ya, Pak. Nanti banyak orang yang kerja sebenarnya cuma 1 orang sebenarnya. Jadi minimal 4, maksimal 6. Bentar. Nanti di bagian terakhir jelaskan ya perannya apa. Misalnya Mbak Dinda bikin studi apa, terus nanti misalnya Pak Indra bahas analisis gitu. Lebih membahas bagaimana peran Anda membuat prosa tersebut itu. Jadi saya bisa nilai juga. Jadi biar fair ya. Paham kan? Kontribusinya apa di situ gitu. Oke, sudah aman? Nggak ada masalah? Kalau nggak ada masalah, berarti cukup sekian kuliah kita dalam 7 minggu ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Sampai bertemu di meja sidang. Jadi jangan kecewakan saya lah. Nanti masa salah lagi ketika nanti menggunakan scaling itu. Saya bakal marah sekali di sana. Jadi kalau ada salah saya mohon maaf. Selamat belajar selama UTS ini. Sampai jumpa di mata kuliah yang lain. Sampai jumpa di meja sidang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh sekali, Pak. Pak. Dulu boleh. Apa? Foto. Ini screenshot dulu. Oh iya. Silakan. 1, 2. Ini Mbak Arisa belum nyalain cam-nya nih. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oh, udah. Satu lagi ya, Pak? Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, semoga lancar ya tesnya. Amin. Terima kasih, Pak.
Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.